bingung sih kuring pada naon maca Quran atau tadi saya di maca Quran. Maca sholawat kita terhanyut barusan mendengar sholawat Jineng pada ceramah atau tadi ya bingung sih kuring. Saya pun jawab ya. Jadi sih kuring pada calik kan dia pada calik. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim fi hubbi sayyidina Muhammad nurun li badril huda mutammam. Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli alaihi wa sallim qalbi yahinnu ila Muhammad ma zala min wujdihi mutayyam. Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli alaihi wa sallim mali habibun siwa Muhammad ghayra rasuli nabil mukarram. Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli alaihi wa sallim sawqul habibu ila Muhammad munjil khalaiki min jahannam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Meneladani dan meningkatkan kecintaan, meneladani akhlak dan meningkatkan kecintaan terhadap Rasulullah itu dengan cara apa? Dengan cara apa? Namanya kan Cineng atau mengingatkan tentang akhlak Rasul, terus diingatkan dengan ayatnya lapar kana lakum. Tentang kecintaan terhadap Rasul oke terus diingatkan. Pertarusan berikutnya dengan cara apa? Maka judulnya pada ditapihan musim kuring. Meneladani akhlak dan meningkatkan kecintaan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui atau dengan cara melakukan refleksi dan proyeksi akhlak Rasul. Kata kuncinya dua, refleksi sareng proyeksi tentang akhlak Rasul. Bagi para guru, mari tingkat akademis parantos paling itu tangkos kedirdeui karena kecap refleksi sareng proyeksi. Nah ini orang paling orang menuju masih kena belajar kinten-kinten kedah diuningakeun. Ibu bapak sadayana oge orang kali harus sembunyi dihormat. Refleksi teh ceuk basuna deat nama nyoreang ka mangsa anu katukan. Ningali ka punter refleksi teh. Upami proyeksi neuteuk ka hareup ningal ka payun. Sakumaha bapak supir upami bari majukeun mobil teh sok ningal heula ka punter melalui kaca spion agar selamat maju ke depan mengendarai mobilnya. Itu seperti itu lagi gambaran simpel sederhana seperti itu. Nah, mari kita pergi 15 abad ke belakang, kurang di kali itu 14 abad ke belakang ke masa Rasulullah sambil membawa kamera untuk memotret beberapa segi akhlak Rasulullah. Setelah orang dipoto akhlak Rasulullah seperti kumaha, orang canda ka zaman ayeuna, orang tinggalikeun ka murid-murid orang agar dicontoh, ditiru sebagai proyeksi untuk masa depan mereka. Itu panggilan kita seperti itu. Yuk orang jalan-jalan 14 abad yang lalu ke masa Rasulullah, orang motret keayaan zaman harita, wabil khusus motret akhlak-akhlak Rasulullah. Pikeun setelah jadi potretna, orang canda ka ayeuna ka masa depan. Kita pertontonkan pada anak-anak kita untuk menjadi proyeksi bagi mereka menatap masa depan. Sampai itu begini. Nah, sebelum kita mengenal akhlak Rasulullah dan itu sudah lazim pada kegiatan-kegiatan Maulid Nabi,
ada baiknya kita juga mengenal sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minimal terang kurang mana tuh? Jangan kurang Islam tos 15 tahun, jangan kurang Islam tos 20 tahun, kamana wae atuh teu apal kurang Rasulullah acan. Selama ini kita 30 tahun menjadi Islam, banyak keluarga Rasul acan, kamana bae salami ieu. Jadi pertama sebelum kita melihat memotret akhlak Rasulullah, tentunya mengenal dulu siapa Rasulullah SAW. Nu paling ngeri ayat beberapa remaja bapak kami yang ditaros tentang Rasulullah itu terang sama sekali. Banyak SMK PGRI mau terang. Barusan kok sudah serasa di pesantren penyelenggaraan anak. Naros, sahara mana kanjeng Nabi teh? Sahara mana kanjeng Nabi teh? Kadang ditunjuknya di masa sejauhnya. Namanya siswa PGRI itu kuningan. Sahara ibuna Siti Aminah. Jadi ramana kanjeng Nabi teh Sayyid Abdullah. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Usoy bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nador bin Kinanah bin Hujaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Mudad bin Hamaisa bin Salaman bin Banak bin Hamal bin Idro bin Ismail bin Ibrahim bin Ajar bin Taroh bin Nahur bin Saruh bin Arhu bin Paling bin Arpashad bin Sam bin Nuh bin Lama bin Matusalih bin Ihlayil bin Ilyarid bin Kinan bin Anus bin Sis bin Adam wa Hawa alaihi masalam. Jadi jelas nasab Rasulullah itu jelas karena orang mulia loh. Kucing bae upami jelas turunana anggora tapi kucing naon aya sertifikat itu mah bener. Upami burung manuk upami bersertifikat pugu turunanana jelas turunanana awis pangaosna. Nah pertarosanana biasa teh urang nyebatkeun rundayan urang kaluhur 5 we. Ya, bisa teh ramah urang bisa 5 saja. Berartos urang mah jaminan kurang mulia, bukan tidak mulia, kirang mulia upami dibandingkeun sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rundayan teh bahasa Arabna nasab. Nasabun tasibul ula bihuna qalladata nujumaha jauh-jauh habadai dusudati wa paqor antapihil yatimatul asma'u. Dina Al-Badani sama gitu meninggalkan betapa muliana nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diketahui bahwa nasab Rasulullah tinggawitan Nabi Adam duri ka ibu ramana, mereka adalah orang-orang suci demi menjaga nama baik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nama baik Rasulullah itu terjaga mulai ibu ramana sareng sampai ke Kanjeng Nabi Adam. Teu aya nu nikah sifah jahiliyah. Hartosna nikah sifah jahiliyah teh nikah di luar ajaran aturan Islam. Sadayana nikahna sae. Pemilaina mah sadayana nikahna melalui kantor urusan agama zaman ieu sah secara agama, sah secara negara. Nah, Allah menjaga Nabi Muhammad sareng keturunanna teh bahasa Arabna hafidho. Hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjad saunal ismi taraku sifah falam yusibum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Jelas sekali sarasna dina eta teh jelas sekali bahwa
turunan Nabi memang harus dijaga. Turunan Nabi harus dijaga untuk menjaga kredibilitas nama baik Kanjeng Nabi. Nah, sabada kurang sedikit mengenal karena upami dibuka sadayana mau cekap waktos mengenal Kanjeng Nabi, hayu urang potret. Salih hayu urang potret akhlak Kanjeng Nabi untuk kita bawa ke masa kini dan kita proyeksikan ke masa depan. Mung panggil upami kurang moto kan sesuai sareng kebutuhan. Margi akhlak Rasulullah teh paripurna, margi akhlak Rasulullah teh sempurna di dalam berbagai aspek kehidupan, maka orang potret baik sebagian akhlak Rasul nu sesuai sareng kebutuhan orang sebagai pengajar dan pelajar. Margi upami kurang potret Rasulullah sebagai pedagang tentu belum masanya biasa diaplikasikan ayeuna. Upami potret Rasulullah sebagai kepala rumah tangga mungkin belum saatnya bagi adik-adik kita. Tapi hayu kurangnya na kamera sejarah, kurang potret akhlak Rasulullah dina bidang pendidikan tangtosna anu relevan sinareng proyeksi masa depan anak-anak kita. Ibu bapak sadayana sareng urang kali upami urang nutup abad ke-14 abad yang lalu, tepatnya abad memasuki abad ke-6 tahun 571 Masehi tahun kelahiran Rasul. Di dunia iya panginten kabagi dua. Satu mah mungkin adik-adik telah belajar sebelum di pelajaran SMA bahwa di wilayah barat aya disebut Imperium Romawi. Di wilayah timur aya disebut Imperium Persia. Nyelap dihanap di sebelah selatan tengah-tengah antara Imperium Romawi sareng Rusia Persia ieu nyelap Jazirah Arab eta teh. Upami ninggal peta saperti kitu. Jadi di paling Imperium Romawi, baik Romawi Barat atau ibu kota di Roma Itali, akan api Romawi Timur di Byzantium, anu ibu kotanya di Konstantinopel, anu ayeuna janten Istanbul di Turki. Nah, di sebelah timur aya Imperium Persia, agamana Majusi, nyembahna kana seureuh. Di paling kulon aya Imperium Romawi, agamana Nasrani. Di tengah-tengah aya Arab Jahiliyah. Romawi telah maju dengan peradabanana, Persia telah maju dengan peradabanana, dan salah satu peradaban mereka yang kita adopsi adalah Kuba. Kuba itu dari Romawi. Kuba itu bangunan-bangunan Romawi pakai Kuba, dan kita aplikasikan di dalam masjid kita. Kemudian menara itu dari Persia, karena orang Persia nyembahna kana seuneu. Kemudian tempat seuneu itu dibikin tinggi, bahasa Arabna manaroh isi makan dusur santrima. Manaroh itu hartosna tempat seuneu, menara diadopsilah sebagai menara masjid. Itu adopsi Islam terhadap budaya Romawi sareng budaya Persia. Dalam arti bahwa pada saat itu aya Romawi tos majeng, aya Persia tos mendahului kemajuan daripada Arab jahiliyah ieu. Sementara Arab itu masih jahiliyah, paganisme, tidak bertuhan. Pangeranana ayat 260 patung. Pangagungna Hubal, di Lebet Ka'bah itu ayat patung Hubal. Di Sofa Marwa itu di Sofa ayat, di Bukit Sofa ayat patung Naila, di Bukit Marwa ayat patung Ishak. Ishak, Naila, Hubal, Manat, Utalata, Uja, Yakub, Yaus, Suwa, Nasr. Apa sebelum pangeran-pangeran jahiliyah kemudian 360 sadayana. Jadi jahil Arab itu masyarakat Arab jahiliyah sekali. Nah, Kanjeng Nabi singkat cerita tumbuh dewasa, menjelang usia 40 tahun, parantos tahanus menyendiri, tos tersep campur gaul sama masyarakat. Akhirnya anjeunna selalu menyendiri di Gua Hiro. Gua Hiro itu kan posisinya tinggi, untuk melihat kota Mekah itu raos, jadi view-nya bagus. View melihat kota Mekah itu bagus dari posisi Gua Hiro tersebut. Gusti Rasul ngemut, tiap diterbit bingung. Kumaha carana merubah masyarakat jahiliyah ieu nu terbelakang dina berbagai aspekna, ekonomi terbelakang. Kan teu aya RT RW. Margi kan nomaden, masyarakat nomaden itu berpindah sesuai ayana rumput jeung air.
untuk aya rumput air yang pindah lagi. Jadi tidak dikenal RT RW, struktur pemerintahan itu aya. Masyarakat jahiliyah orang Arab zaman harita. Saur Gusti Rasul kumaha carana ningkatkeun taraf martabat ieu masyarakat jahiliyah ieu untuk mencapai taraf masyarakat anu hebat, anu berbudaya, anu maju dina peradaban kehidupan manusia. Nah, lami Gusti Rasul tahan Gusti Gua Hiro, akhirna bertemulah dengan malaikat Jibril sebagai guru pertama Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah dalam hal ini sebagai murid, Jibril sebagai guru. Maka malaikat Jibril dengan wujud yang asli, gaduhan 600 jam ya, anu satu jam-jam lalu kami ditutupkan bakal tertutup seluruh alam dunia. Itu menemui Rasulullah. Bayangkan, Jibril itu jenderalnya. Jenderalnya kan jenderal malaikat, bukan kopral, bukan. Jibril itu jenderal malaikat. Dan Kanjeng Nabi Muhammad adalah manusia terbaik. Bayangkan, manusia terbaik bertemu dengan jenderal malaikat. Harusnya tidak takut. Maka dikurang polisi negara lain kita paling kopralnya. Upami jenderal nama kita senyum ramah, melayani bukan dakwah ya, melayani masyarakat itu ramah. Biasa upami anu rada galak. Nah, jadi malaikat Jibril sebagai jenderal seharusnya tidak takut Rasulullah, tapi tetap takut. Tadi sebenarnya Rasulullah itu basyar, benar bahwa Rasulullah itu manusia pada sisi kemanusiaannya, meskipun tidak terbiasa disambungkan cara manusia biasa. Nah, dalam sisi kemanusiaannya Rasulullah merasa takut. Akhirnya Jibril mengucapkan karena sebuah ucapan nu teu pernah aku ping, teu pernah dikenal di masyarakat Arab. Naon? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kami tak ieu. Iqra ya Muhammad, bacalah Muhammad saur Rasul, ma'ana biqori'in, abi teu tiasa maca. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqori'in. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqori'in, abi teu tiasa maca. Kan Kanjeng Nabi itu gelarnya Ummi itu tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Cuma Ummi untuk Kanjeng Nabi itu tidak bisa membaca dan menulis adalah keistimewaan. Beda sama Ummi untuk masyarakat Arab. Kalau masyarakat Arab disebutkan Ummi juga di Al-Quran. Masyarakat tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak pernah belajar. Cuma upami dinisbatkan ke Kanjeng Nabi, Ummi itu keistimewaan. Namun sebabnya kok Nabi itu bisa baca, itu bisa nulis, kok bisa hafal Al-Quran, kok bisa nerangkan Al-Quran, kok bisa nerangkan hadis. Orang tidak bisa baca, bisa tulis, kok bisa demikian. Sami sareng diurang, seandainya aya jami teu biasa baca tulis, teu pernah sekolah, tapi cerdas, pintar, pan hebat. Si eta teu sekolah. Kok mau lamun sekolah gitu kan aya istilah itu. Jadi untuk nisbat ka Kanjeng Nabi justru Ummi itu keistimewaan. Kedua, agar Quran dan hadis tidak dikatakan sebagai plagiat. Plagiat ilmiah, plagiat yang niru-niru atuh. Simpuri pada mengingatkan masalah Maulid Nabi ayeuna. Tangtos simpuri baca dulu referensi. Baca ini, baca itu, baca ini. Baik buku, baik kitab, baik Quran, baik hadis dibaca oleh simpuri. Berarti cariosan simpuri sebagai plagiat ilmiah. Harusnya simpuri bisa ngomong kieu teh ladang maca heula sareng uningan heula. Nabi tidak demikian. Agar Quran dan hadis tidak disangka sebagai plagiat, sebagai bikinan Kanjeng Nabi, maka Nabi sengaja ku Allah untuk biasa maca sama biasa nyerah. Dalam biasa maca biasa nyerah mah, wah Quran menang Muhammad kok bisa nulis? Imam, biasa nyerah, biasa maca kok bisa ayat Quran? Berarti Quran yakin di Allah. Nah, itu salah satu rahasia Nabi memiliki gelar Al-Ummi. Al-Ummi tidak bisa baca dan tulis. Nah, akhirnya Gusti Rasul setelah 3 kali dikatakan Iqra, maka saur malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru Kanjeng Nabi bisa mengikuti bacaan tersebut. Sampai ke ayat 5-nya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ujung-ujung ayatnya nu bakal dipotret urang. Bahwa Allah adalah Dat anu maha suci, maha heman, maha bager, sehingga mengajari manusia apa yang mereka tidak tahu.
Itu proses belajar mengajar itu seperti itu. Nah, akhirnya dengan semangat ikro inilah, dengan semangat belajar inilah, Gusti Rasul mulai ekspansi mencerdaskan kehidupan bangsa Arab. Dimulai di kegiatan Mekah, periode Mekah selama 13 tahun, dan kemudian disempurnakan periode Madinah selama 10 tahun. Madinah itu asalnya namina kota Yasrib. Madinah itu bukan kata nama kota asalnya. Madinah itu kan bahasa Arab na kota Madinah bu. Upami orang buka kamus bahasa Arab, arti kata Madinah itu kota. Jadi upami orang pada ke Bandung, upami di Arab mah Madinah itu Bandung, Madinah itu Ciamis, Madinah itu Surabaya. Dalam arti Madinah itu kota. Nah, asal nama Madinah namanya Yasrib, karena pendiri kota tersebut adalah Yasrib bin Laus bin Amri bin Sam bin Nuh. Sarang tadi atas disebutkan disebut sampai Nabi Adam. Itu pendiri kota Yasrib. Nah, setelah kedatangan Rasulullah disambut dengan kolam al-badrul tadi terus diamaskan ke mahlul qiyam, sumping ke kota Madinah. Akhirnya Yasrib berubah menjadi Madinah. Hartos nama Madinah teh kota yang berperadaban. Hartos nama Madinah seperti itu. Jamina masyarakat namina mutamadin, orang yang berbudaya, orang yang beradab. Arti kata mutamadin seperti itu. Tempatnya namanya Madinah. Ngan aya ujungna Madinah al-Munawwarah. Hartosna al-Munawwarah yang tercerahkan atau yang tersinari dengan sinar kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kan Rasulullah itu sebagaikan bulan. Rasulullah itu bagaikan matahari. Posisi Rasulullah teh angka syamsun, angka badrun, angka nurun fauqa nur, angka iksiru wagol, angka misbahus sudur. Ya Rasul itu nurun fauqa nur. Nah, walhasil kesimpulanana, saya kesimpulan pada sih ya. Kesimpulan tidak pemotretan kurang terhadap akhlak Rasul, karena terlalu banyak akhlak Rasul untuk dipotret. Kita memotret sebagian akhlak Rasul adalah akhlak tentang konsen Kanjeng Rasul terhadap pendidikan, dan itulah keberhasilan Rasulullah SAW dalam membangkitkan peradaban Arab jahiliyah menjadi masyarakat anu hebat, bahkan menjadi saksi bagi masyarakat seluruhnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakunu rasulu 'alaikum syahida. Begitulah kalian dijadikan umat yang moderat, wasaton, agar kalian menjadi saksi umat-umat yang lain. Akhirnya Imperium Romawi runtuh, pareung Persia oge pareung. Maka isyarat ketika Rasul lahir, aya sinar anu gilang-gilang dugi ka mareuman api-api pemujaan anu aya di daerah Persia sareng ngaruntuhkeun bangunan-bangunan anu aya di Romawi. Itu kan isyarat-isyarat dina kelahiran Rasulullah. Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ninggal cahya meni ngempur di bumi nahurung mancur. Itu isyarat. Maka naiklah posisi Jazirah Arab menjadi umat yang hebat, umat yang bisa mengalahkan dua imperium yang besar tersebut. Jadi upami ayat istilah upami Romawi dunia pertama, Persia dunia kedua, nah Arab jahiliyah itu dunia ketiga, negara-negara dunia ketiga istilahnya zaman hari itu. Nah, naiklah negara dengan predikat dunia ketiga itu karena posisi dunia pertama sehingga mengalahkan Romawi dan Persia. Dan peryogi kauningan pusadayana semenjak itu Romawi pada khususnya Eropa secara umum mengalami masa kegelapan. Di bahasa Jerman sebab tahu kelarung, di bahasa Inggrisnya the dark age, masa-masa kegelapan Eropa. Di Eropa gelap dimulai abad ke-5 sampai abad 15. Maka tiasa disimpulkan bahwa keberhasilan Rasulullah SAW mengangkat masyarakat Jazirah Arab menjadi masyarakat anu maju melalui pendidikan.
Sabab ayat-ayat jargon Pak di kalangan para ulama, laulat tarbiyah lahalakal ummah. Seandainya tidak ada pendidikan maka hancurlah umat. Kamari kan panjangnya merangkali sadayana salami pandemi orang teu sakola sok kumaha kamar orang kali. Eni kumaha sisian kumaha sok kumaha teu aya belajaran pisan aduh kacau karena emang milieu eta teh. Makana laulat tarbiyah lahalakal ummah. Seandainya tidak ada pendidikan maka hancurlah umat. Nah gitu Pak Inten. Jadi pangapun adalah pendidikan. Oke, pendidikan ilmu pengetahuan tiasa ditinggali dina kebangkitan Eropa. Setelah orang tinggali kebangkitan Arab Jahiliyah menjadi masyarakat anu majeng, mari kita lihat kebangkitan Eropa. Setelah Eropa tadi mengalami abad ke-8 di abad 5 sampai abad 15, akhirnya abad 15 mulailah aya ekspansi orang Portugis sareng orang Spanyol, dilanjutkan ke orang Indonesia itu abad ke-16. Ekspansi ilmu pengetahuan dan pas perdagangan melalui. Nah, akhirnya Eropa mulai bangkit. Namina Renaissance. Renaissance itu abad pencerahan Eropa. Ditandai dengan naon? Ditandai dengan banyaknya penemuan-penemuan ilmiah. Sobra, upami murang kali sadayana belajar tentang siapa penemu anu, siapa itu banyak lahir semenjak abad 16 sampai abad 18 itu para penemu itu. Penemu mesin uap, penemu pesawat terbang, penemu di Eropa itu lahir kebanyakan dari abad 16 sampai abad 18 karena memang itu masa-masa kebangkitan Eropa. Naon menyebabkan Eropa bangkit? Karena sani ilmu pengetahuan. Dikawitan revolusi industri di Inggris merebak akhirnya menjadi kemajuan Eropa zaman sekarang. Dan Amerika itu kan murni Eropa. Kan orang Eropa ngalari menemukan dataran Amerika ke Columbus itu ditemukan. Akhirnya orang Eropa ngalari ke benua Amerika, bikinlah negara jadi Amerika ayeuna. Walhasil Amerika itu produk Eropa. Meskipun sekarang sudah terpisah. Dan Australia dulu kan dia tegaduh presiden. Si Budi Naros presiden Australia saat paling punya perdana menteri. Sabab Australia masih bagian dari Inggris Raya. Di Nahartos Eropa itu memiliki Kanada itu Inggris murni dan Amerika kecuali Amerika Latin, Rusia, dan Australia itu milik Eropa semua. Dengan kebangkitan Renaissance dimulai dengan kebangkitan ilmiah pendidikan. Tilu, jadi sebagai contoh-contoh saja. Satu, kebangkitan jahiliyah Arab. Kedua, kebangkitan Eropa. Katilu, puncak kejayaan Islam di masa-masa kekhilafahan Abbasiyah dimulai tahun 750 dan berakhir pada tahun 1250. Itu kejayaan Islam ditandai dengan kemajuan ilmiah. Kapungkur apa? Ulama teh saintik. Kapungkur apa? Ulama itu saintik. Penemu optik, penemu navigasi, penemu penyakit cacar hisbah. Ayo menemukan vaksin itu kan hebat, orang hebat di zamannya. Hisbah itu cacar itu ayat penemukan sadar muslim. Al-Khawarizmi itu kan Al-Jabar itu kan pencipta awal Al-Khawarizmi itu ahli-ahli matematika lah, tentu mengetahui. Itu ulama muslim. Jadi kalau ulama itu saintifik juga, ulama dalam pengertian agama juga pandai dalam pengetahuan umum. Maka Islam mengalami kejayaan, puncak-puncak kejayaan Khalifah Abbasiyah. Sampai ke ayat cerita 1001 malam. Al-Qulailah walailah 1001 malam itu menceritakan metropolis kota Baghdad. Bahkan di kota Baghdad didirikan sebuah perpustakaan internasional namanya Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu yang membangun Ma'mun Ar-Rasyid dan adiknya Harun Ar-Rasyid, penguasa Bani Abbasiyah. Nah, perpustakaan Baitul Hikmah itu sangat buku ngajajar, tetapi digunakan sebagai laboratorium penelitian ilmiah, dianggap praktek-praktek ilmiah. Walhasil Baitul Hikmah di samping katalog sebagai perpustakaan, oke sebagai pergerakan ilmiah seperti itu didinya. Akhirnya berkembang.
hiji 2 3 4 ini contoh-contoh unggul supaya orang meninggal bahwa memang kemajuan itu harus dicapai dengan pendidikan. Nomor keempat, kapungkur Jepang abad ke-14 nerapkan politik isolasi diri naminna teh. Margi Jepang termasuk negara timur, anjeunna alim terkontaminasi dengan peradaban barat, alim Jepang teh. Maka menerapkan politik isolasi. Caranya manehna menutup akses luar negeri masuk ke Jepang. Nah, ketika abad ke-15 orang-orang Portugis datang ekspansi tadi disebutkan teh masuk Jepang, nyana perlengkapan anu aneh-aneh, orang Jepang kaget. Nah, naon eta? Teu apal navigasi, teu apa. Pokoknya mah modernisasi nu dicana ku kaum Portugis itu orang Jepang teu apa. Akhirnya Jepang terisolasi selama 100 tahun, terkucil tina pergaulan dunia. Maka Kaisar Meiji dina waktu sarita abad ke-15 ngarobi status politik isolasi menjadi politik pendidikan. Maka restorasi Meiji restorasi Meiji itu termasuk di dalamnya pendidikan. Maksa Siburi diarahkan dari nyatanya, meskipun restorasi Meiji leres. Perubahan-perubahan dengan menerima budaya-budaya luar. Akhirnya orang kan mengingat sendiri satu-satunya negara timur yang bisa mengimbangi barat pada saat ini adalah di atasnya Jepang dan Cina itu hebat. Nu kalima, ketika akhirnya Amerika Serikat ngayakeun keputusan untuk menjatuhkan bom atom uranium di Nagasaki tanggal 6 Agustus sareng bom plutonium sami eta ge panginten kelebet bom atom di Hiroshima. Akhirnya Jepang pada 6 sampai 9 Agustus luluh lantak tahun 45. Ya adik-adik mungkin kawan ku senior urang pengetahuan di bidang eta dina hartos memang kalian tuh di samping belum lahir juga mungkin belum mempelajari sampai detail itu. Jadi Jepang hancur. Nah, aya cerita bahwa Kaisar Hirohito naros ka para prajuritna. Prajurit sabaraha guru maot. Prajurit aneh. Nah, Kaisar teh lain nanya prajurit meninggal berapa, tentara meninggal berapa, kok malah ditanyakeun guru anu meninggal berapa? Jawaban Kaisar, kalian berjuang untuk hari ini wahai para prajurit, sedangkan guru-guru berjuang untuk masa depan. Kan bapak ayeuna ngajar urang kali belum tentu karos ayeuna. Simboli alhamdulillah harus minimal kamu ngawitan Belanda, kawitan ngamulang teh di usia 18 tahun di tahun 86 lah. Ayeuna orang kali simboli untuk di Arab, dua orang di Arab. Kemudian aya di beberapa perusahaan, aya di tentara. Kan karos ayeuna, mungkin bapak langsung berpengalaman di hal eta bahwa kita para guru ini mencetak masa depan, sedangkan tentara tadi berjuang untuk masa kini gitu. Maka di tinggawitan harita Jepang menerapkan kebijakan di sekolah, mendukung perkembangan pendidikan. Walhasil, naon diobrolkeun ku simkuring tadi di awal kawi contoh kahiji sampai contoh terakhir bahwa akhlak Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam membina dan membangun umat itu adalah pendidikan sebagai medianya. Tujuan akhirnya akhlak mulia, tujuan akhirnya. Nah, sapada orang potret setelah itu yuk orang kembali ke masa ini, orang sadar ke masa ini. Mari kita lihat prospek pendidikan kita pada saat ini. Nah, upami orang terang adik-adik sadayana, ternyata di urangnya di Indonesia aya dikotomi pendidikan. Di satu sisi ayat pendidikan agama yang dilaksanakan di pondok-pondok pesantren, yang satu lagi ada pendidikan umum yang dilaksanakan di sekolah-sekolah. Dan dikotomi ini cukup memberikan dampak kerugian bagi kita. Kata kudu kumaha urang, kudu kumaha kapayuna. Nah, pertama, karena politik Belanda anu teu hoyong masyarakat pinter, maka dijadikanlah pendidikan ala barat, pendidikan Belanda terpisah dari pendidikan pesantren. Makanya kadigunakeun akhirnya pendidikan agama di samping dilokalisir di pondok pesantren, oge untuk MTS dan aliyah sauningan simkuring itu aya di bawah Depan. Sementara sekolah umum aya di bawah Mendikbud. Sauningan simkuring bangsa. Jadi itu ada dikotomi ilmiah antara ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu agama. Sedangkan kebutuhan real orang ayeuna Bapak sadayana, kebutuhan real orang ayeuna sadayana
hoyong aya urang kali sakola anu akhlakna mulia jiga santri, hoyong memiliki pesantren santri anu otakna cerdas jiga urang kali sakola. Kedah aya nama dina teh sinkronisasi konektivitas antara pendidikan agama sareng pendidikan umum. Itulah yang menjadi masalah kita, sehingga yang upami aya keluhan budak sekolah teh balalangun hese diaturna, mungkin salah satunya dikotomi itu telah memberikan ke arah sana. Nah, kumaha carana urang ayeuna nyingkronkeun antawis pendidikan agama sareng pendidikan umum di sekolah urang, gitu sebagai contoh di masa Rasulullah. Upami urang mencermati ayat pertama tadi dirusul geus coba dicermati sekali deui. Iqra bismi rabbik. Ya, Iqra bismi rabbik. Jadi ayat dua prasekata ayat pertama ayat prasekata Iqra mewakili pendidikan saintifik Iqra. Akan tetapi pendidikan sains ilmu pengetahuan dan teknologi muanya manfaat upami dibarengan bismi rabbik, harus dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya kedah disandingkeun antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan iman dan takwa. Nu biasa kami slogan di sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah biasa kan aya iptek dan imtak, ilmu pengetahuan dan teknologi, imtak iman dan takwa, itu selalu disandingkeun di sekolah-sekolah. Tapi praktekna kumaha carana urang disinkronkeun seperti itu. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu sadayana, pesan Kangjeng Nabi tadi teh peupeujeuh kalikeun para guru, para murid sekolah umum pada khususnya, sanaos urang sanes pesantren secara murni dan tidak boleh demikian, tapi harus memasukkan nilai-nilai akhlak moral kesantrian di antawisna sopan santun terhadap guru. Ieu kisah sangat populer dan kisah ieu banyak terjadi di dunia pesantren. Sengaja pasti boleh dibandingkan agar menjadi perbandingan bahwa di pesantren mah adab itu di atas ilmu. Sahabat, adab di atas ilmu. Seueur santri anu sopan ka guruna, hormat ka guruna, secara ilmiah, secara akademik mungkin nilainya tidak terlalu menonjol, akan tetapi setelah pulang ke masyarakat menjadi orang. Mungkin nilainya si murid di pesantren ranking 10, sampai mudah-mudahan saya sudah ditiru. Artinya tidak bagus-bagus amat, tapi di masa alhamdulillah banyak santri-santri pesantren yang secara akademik itu tidak menonjol, akan tetapi setelah pulang ke masyarakat mereka menjadi orang, mereka dihargai. Naon adab tata krama. Komo lamun urang kali sakola di samping tuheutna jalan tiga tujuan pendidikan, kita lihat di akhlak mulia. Aduh, eta hebat pisan. Janten siswa-siswi PGRI SMK PGRI Cikoneng di samping memiliki otak yang cerdas, memiliki akhlak mulia dengan cara menghormati guru-gurunya, itu pasti berhasil kan? Anda sehebat apapun, secerdas apapun, upami teu disarangan kehormatan janten guru, teu sopan kana janten guru, itu dijamin moal berhasil. Sanajan pun teu ijazahna pada sanajan nemna bagus, tetap moal berhasil menjadi orang. Karena menjadi orang di dalam hidup itu modalnya bukan hanya kecerdasan intelektual saja, tapi ayat kecerdasan jiwa, kecerdasan hati, dan itu akhlak nabinya. Nah, karena pesan Rasulullah Iqra bismi rabbik, maka harus demikianlah. Nah, maka saya bergembira. Telah banyak program pesantren masuk sekolah dan sekolah masuk pesantren. Banyak program seperti itu sekarang. Minimal sekolah itu mengadakan pesantren minimal. Itu kan sudah berjalan sinkronisasi antara pendidikan agama sama pendidikan umum. Bahkan Einstein sendiri, jelas-jelas Yahudi, Einstein sendiri itu mengatakan bahwa ilmu pengetahuan tanpa agama adalah buta dan agama tanpa ilmu pengetahuan adalah pincang. Cobi jalmi pincang, moal biasa apa? Jadi untuk mencapai tujuan itu moal biasa ada pincang. Ayat dami amjad sampai anak kan buta, moal biasa mencapai
tujuan. Maka cara nanti anu buta ngagandong nu pincang, jadi nu pincang digandong supaya mencapai tujuan. Anu buta nampa navigatorna navigasina anu ningalinya anu lumpuh jadi lumpuh. Nah begitulah gambaran apabila pendidikan umum diintegrasikan sareng pendidikan agama. Pendidikan umum memberi arah tujuan, pendidikan umum memberikan fasilitas untuk mencapai tujuan seperti Eropa maju, seperti Jepang maju, tetapi agama memberikan arah tujuan. Anu hiji memberikan fasilitas tujuan, anu hiji memberikan arah tujuan. Jadi dua sinkron. Nah diharapkan setelah jadi sebagai sentilan-sentilan saja, setelah orang peringatan Maulid Nabi ieu sebagai bukti realna kan kada aya follow yang mudah naon. Nah sebagai bukti realna mangga panginten para pemangku kebijakan sinkronisasi pendidikan agama secara umum tadi mangga diaplikasikan menjadi kebijakan sekolah. Kumaha carana teu tarang simpuliman. Apa memperbanyak tadi saudara Bapak ujian memperbanyak acara sosial atau nanti punten pelajaran agama itu bukan hanya dipelajari transfer of knowledge tapi ada pembiasaan. Kalau kami itu hanya transfer of knowledge, guru maca di